Henshin. 2 episode lagi menuju tamat. Highlight episode kali ini tentu aja ada di kemunculan dan aksi dari form baru Gabu, yaitu Amazing Gumi. Bagaimana dengan aksinya dan bagaimana konklusi dari episode ini? Berhubung sudah mau tamat, jadi memang kita nggak ada salahnya untuk menyorot lebih setiap keputusan dan konklusi yang dibuat. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 48. Nyelf meleduk di episode kemarin ya, menyisakan Soma dan Bang Yanto aja di tempat pertarungan. Bokanya nyerang, dibantu, dilindungi oleh Cream Soldier-nya Soma. Tapi tetap aja damage-nya nggak main-main ya. Langsung bikin Soma dan Bang Yanto itu Henshin dan juga terkapar. Pukulan terbesar buat para protagonis kita di sini adalah gagalnya mereka menyelamatkan manusia-manusia tadi yang sudah terkena efek dari 2 Dumi Gochizo buatan si Nyelf ya. Semuanya sudah diubah menjadi human press dan semuanya dibawa sama Lisel. Anda bayangkan guys, manusia sebanyak itu yang kita lihat di episode kemarin dan dibawa semua. Itu jamin kotanya langsung jadi sepi. Gacoan aja lebih rame ya. Walau di sisi yang berlawanan, Soma dan yang lainnya cukup shock ya dengan kematian Nyelf. Dari sini ya Bang Yanto melihat adanya keseriusan Nyelf untuk melawan si Boka. Berarti ini nyambung sama yang kemarin, di mana ya Nyelf itu ngajak kerja sama Soma memang tidak main-main. Inilah yang membuat Bang Yanto meminta maaf kepada Soma karena kemarin kan dia mengecam keras ya tindakan si Soma ini. Tetap aja guys, sampai akhir hayatnya Nyelf, Ana tuh masih belum dapat gitu sama baik jahatnya Nyelf ini ya. Masih berkecamuk pikiran Ana kalau ngomongin Nyelf ya. Apakah benar gitu Soma tuh ya dimanfaatkan atau tidak? Apa benar tujuan besar Nyelf itu kebangkitan dari Stomach Family? Ataukah demi ambisi pribadinya aja? Nggak terjawab sepenuhnya menurut Ana soal ini ya. Masih menyisakan pertanyaan besar. Coba kalau dari masing-masing kalian gimana ya? Ana sih udah ngomongin soal ini cukup panjang dibahas-bahas kemarin pokoknya. Terjawab juga kenapa Bang Yanto itu nggak kena sama efek Dami Gochizo Nyelf kemarin. Emang dia tuh sempat nyengir happy gitu ya kemarin ya. Tapi itu lebih buat liatin sisi kocaknya aja sih. Alasannya, karena tubuh Bang Yanto sudah ditanam dengan organ Granuto. Yang membuat dia itu sekarang ya seharusnya bukan manusia biasa lagi. Udah, sesimpel itu aja ya. Nah, tugas para protagonis kita sekarang itu ada 2. Mengambil kembali Hitopress yang sudah dibawa Lisel dan Boka. Dan kedua, melindungi warga yang tersisa. Karena sudah pasti baik Lisel maupun Boka bakalan balik dan berulah lagi di dunia manusia ya. Tindakan sekarang sih Soma dan yang lain itu nangkepin Dami Gochizo Nyelf yang udah tersebar di seluruh penjuru kota ya. Udah kayak nangkep serangga. Kayak Gachard nangkep Kemi kan nih pakai gini pak. Dan Lakia akhirnya mencoba penawar racun yang diberikan Dente waktu itu. Caranya gimana? Sudah ada Sachika nih sama Pak Masaru yang kemarin baru aja dijadiin human press sama Lakia. Agar tetap membuat mereka berdua ini aman. Caranya gimana Anda tahu? Itu penawar racunnya dimasukin ke botol spray, terus langsung disemprot aja ke human press-nya. Selesai. Udah kayak nyemprot celing gitu ya ke kaca ya. Nah, sesudah itu ya udah tinggal tali di Hitopress-nya itu digunting pakai senjata Kamen Rider masing-masing. Penawarnya berhasil, terbukti dari Sachika yang menjadi orang pertama yang dicoba soal ini. Mereka tetap attention to detail, di mana Lakia juga minta maaf kalau sebelumnya dia udah ngejadiin Sachika itu human press agar mereka tetap aman. Ini kan buntut Sachika yang waktu itu sedikit ilfeel ya sama perlakuan Lakia di masa lalu yang suka nyulik manusia ya. Walau Sachika itu yang nggak nyadar pada waktu itu, dan Lakia juga sebenarnya ada pilihan untuk tidak ngomong soal ini gitu ya. Nah, di sini malah Sachika juga yang minta maaf. Karena dia yang kena hipnotis, jadi ngerepotin Lakia, dan Lakia itu sampai harus ngelakuin apa yang nggak dia lakuin. Ini karakter-karakter di Gabu pada pelit semua nih. Dan yang masih jadi salah satu kelebihan di Gabu, ini kan termasuk memperhatikan setiap detail kecilnya. Tapi juga mereka yang mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat lah bisa dibilang. Jika ada suatu cerita atau hal-hal yang mereka udah buka, ya lu tanggung jawab sampai ke konklusinya. Nggak dibiarkan begitu aja mengambang. Ngerasa kan kalian ya sejauh ini nonton Gabu? Pak Masaru jadi manusia kedua yang dikasih penawar racun. Tentu sekalian dibebaskan juga dan hasilnya manjur lagi. Kan sesudah itu Lakianya cabut ya buat bantuin Soma dan nolongin orang-orang kan. Pak Masarunya pengen bantuin juga katanya. Tapi Lakia menolak keras tawaran Pak Masaru ini karena resiko dan bahayanya besar ya. Sachika juga bantu nge-backup lah soal ini tanpa ngasih tahu identitas Soma dan lain-lain yang adalah Kamen Rider ya. Cuman dibilang Soma dan lain-lain ini adalah orang-orang yang punya niat kuat untuk nolongin banyak orang. Pak Masarunya pasang wajah bertanya-tanya lagi di sini ya. Kemarin kan Anda sempat bertanya-tanya apakah soal Pak Masaru ini mau dilanjut lagi guys. Sepertinya iya, dengan Soma yang udah ngebuka identitasnya sebagai Kamen Rider di episode minggu depan dalam wujud Gabu Fuamalo Form. Mungkin seperti itu ya. Nyambung sama omongan Ana tadi soal mempertanggungjawabkan hal-hal yang mereka sudah buka. Ya bikinlah konklusinya. Ibarat lu berak ya jangan lupa disebor. Kita ke Jeep dulu guys ya.
Pertanyaan terbesar untuk karakter satu ini pastinya ya, kapan sih karakter ini modar? Kasarnya ya kayak begitu kan. Terakhir, Jeep dengan form boti-boti sticknya bertarung melawan Lakia untuk memperebutkan Human Press Sachika dan Pak Masaru. Pertarungannya ya gitu aja, dimana Lakianya ya kabur ya. Ini fight yang paling apa banget ya. Lakianya kabur di saat Jeep itu nggak lagi lengah sama sekali. Dan Jeep juga kayak ngebiarin aja, nggak ada effort lebih lanjut untuk bener-bener ngerebut si Human Press-nya. Boka ngajak ngomong Lisel soal Jeep, menanyakan ke Lisel mau sampai kapan dia sama Jeep mulu. Loh, kok sampai kapan? Jeep kan suaminya si Lisel. Jadi pola pikir Boka tuh kayak begini guys. Sekarang posisi dia itu sudah sangat di atas angin. Stomach Family udah banyak yang modar, Stomach Company udah diatur Boka sepenuhnya. Ya buat apa masih ada si Jeep ini? Udah nggak guna. Kita sebagai penonton juga merasa omongan Boka ada benernya nih. Dari segi aspek cerita tapinya ya. Jeep itu udah nggak ngasih impact apa-apa secara jujur. Apalagi Gabu udah di fase akhir cerita nih. Disclaimer ya, Ana itu nggak benci sama Jeep ya. Cuman dibikin greget dan bertanya-tanya terus gitu dengan penempatan dia saat ini. Lisel tapi tetap ngebela si Jeep ya. Walau Jeep lemah tapi masih mau berusaha keras katanya. Itu yang bikin dia itu kelihatan menyedihkan tapi berharga. Nah itu tuh, menyedihkan tapi berharga. Ini pola pikir Lisel juga yang bikin Ana bertanya-tanya sama seperti Nyelv. Karakternya ini yang bikin Anda bertanya-tanya lebih tepatnya ya. Ini Lisel beneran cinta sama Jeep atau enggak sih? Masih ada niat besar untuk memanfaatkan nggak sih? Nah, mirip kan sama Nyelv ya. Jadi kelihatan lagi gitu ya kelemahan Bu Junko untuk treatment-treatment villainnya ya. Karakter-karakter antagonisnya berasa goyang banget ini rute-rutenya. Anda kan selalu bilang ya, memang di suatu produksi serial Kamen Rider jika ada penurunan, agak gak etis untuk menyalahkan penulis yang perannya itu ada batasan-batasan tertentu. Karena ada staf-staf lain yang punya andil untuk meloloskan dan mensukseskan beberapa eksekusi tertentu, termasuk di ceritanya. Cuman kan memang ya, ciri khas penulis ke penulis juga tetap keciri dari suatu seri ke satu seri yang lain, yang penulis tersebut sama-sama tulis. Dan jika ada statement dan tren nyalahin penulis imbas gara-gara pengaruh konten kreator, ya otak lu dipantat sih. Nah, jadi tadi Lisel tetap belain si Jeep. Walau sekarang Lisel ya dibuat bertanya-tanya ya karena respon Jeep kemarin ya. Lisel kan dibuat kaget gitu sama respon Jeep yang kayak merasa muak gitu ya dibaik-baikin sama Lisel mulu. Nah, masih bahas soal Jeep, mulai skizo nih dia ya. Jadi dia kayak skizo seakan-akan ngobrol sama Shita yang udah nggak ada. Shita, aku udah mulai kuat nih kayaknya sekarang. Tadi si Fram aja sampai kabur ketakutan loh gara-gara gua. Aduh pak ya. Coba lu lihat pas gelut sama si Fram tadi. Lakianya juga kabur begitu aja ya. Jeep juga nggak ada effort buat ngejar. Plus Lakia juga pasti nggak total berantemnya karena fokus melindungi Human Press-nya Sachika sama Pak Masaru. Itu kalau lagi gelut tiba-tiba retak aja ya Human Press-nya. Ya udah itu Sachika sama Pak Masarunya bisa langsung meninggoy guys. Itu yang sempat bikin Ana was-was di pertarungan Jeep sama Lakia tadi guys ya. Dan juga apalagi sebelumnya kan dibilangin udah ada power scaling-nya nih ya si Akagabu sama si Jeep ya. Dimana dia juga nyadar ya kalau dia itu masih kalah jauh sama si Soma. Tapi merasa kayak nguat-nguatin diri juga sekarang ya. Nah, Langgo bertemu lagi dengan Soma. Soma nggak kaget-kaget amat ya, karena kan udah diceritain sama Bang Yanto dan yang lain kalau Langgo itu memang masih hidup. Inti dari pertemuan dan percakapan mereka ini adalah kesepakatan. Ada untungnya katanya Soma itu nggak ngalahin si Ranggo, karena sekarang Soma itu kan mau ngalahin Boka. Jadi Soma itu butuh bantuan Ranggo juga di sini. Bukan Soma aja yang butuh, tapi Langgo juga kan dari kemarin emang pengen Boka itu secepatnya lengser agar dia itu bisa beraksi lagi. Janji dari ajakan kerjasama ini, Soma pengen Stomach Company berhenti sepenuhnya dari bisnis Dark Snake. Bukan berhenti semuanya sampai bener-bener ditutup guys ya. Pokoknya perihal Dark Snake aja jangan dilanjut. Kalau dari Langgo sudah kita dengar dari preview episodenya. Yaitu mengambil kembali Stomach Company dan kebangkitan ulang Stomach Family. Udah itu aja ya. Soal kerjasama dengan Langgo disampaikan ke Lakia dan Bang Yanto. Mereka berdua ya no complaints ya soal ini ya. Ana udah ngasih pendapat soal kerjasama ini sebelum episode 48 ini tayang. Pas bahas preview. Sekali lagi, ini pendapat Ana sebelum nonton episode ini ya. Dimana Ana ya memang sempat agak kurang seret, berasa mengurangi harga diri para protagonis kita ini. Dan gimana guys ya? Oh, baru inget nih, Ranggo itu masih hidup. Yuk kita minta bantuan dia. Berasa udah hopeless banget ya, berhubung Nyelv yang baru kerja sama-sama mereka ya, baru aja modar ya. Dan langsung mereka itu berpikir, wah gimana nih ya? Oh, si Nyelv ini modar nih. Baru inget Ranggo itu masih hidup. Yuk kita minta bantuan dia. Ya anjlok untuk sisi protagonis dan untuk sisi antagonisnya semakin memperpanjang kekurangan Gabu untuk treatment para villainnya. Setelah nonton episodenya dan mereka ya akhirnya benar-benar kerja sama, gimana menurut kalian? Coba komen aja di bawah ya. Aksi dimulai dengan cara Ranggo yang menculik Lisel untuk memancing Boka keluar. Rencana pertama yang dilakukan Ranggo ini berhasil ya. Walaupun Lisel selalu punya ajudan di samping dia buat ngelindungin,
Rango dengan mudah ya bikin ajudannya ini tuh terseok-seok sampai ngerayap-rayap tuh ngabarin soal Lisel yang diculik ke si Boka ya. Pancingan berhasil, Boka keluar dan berarti Boka juga baru tahu kalau Rango itu masih hidup. Rango juga udah nggak ada sumput-sumputan lagi di sini, udah bener-bener terang-terangan mau ngasih perlawanan ke Boka ya. Setelah sebelumnya kan dia kayak patuh banget gitu ya dan takut banget pas awal-awal Boka itu muncul. Boka tanpa ragu langsung memunculkan wujud utuh Granutonya. Begitu juga dengan Rango dan pertarungan antara keduanya pun terjadi di sini. Kalau kita lihat di sini agak-agak berimbang ya ini ya. Kirain Rango itu bakalan full bener-bener dibantai nih. Barulah di tengah pertarungan muncullah trio jagoan kita. Sedikit kurang sereknya sih, kenapa munculnya nggak dalam wujud rider aja dan langsung nyerang Boka sekuat tenaga. Sembari si Rango ini tuh nahan sedikit. At least damage dan kesempatannya itu jadi lebih besar ya. Nah, logisnya kan begitu. Tapi pewajarannya, biar trio jagoan kita ini tuh bisa diliatin scene munculnya secara heroik. Dan langsung handscene bersama-sama. Begitu loh. Berarti ada 4 orang nih yang langsung melawan Boka seorang diri aja. Dan 4-4-nya sudah dalam wujud terkuatnya semua. Jadi ada Over dan Master Gabu, ada Valen VP Custom, ada Fram ala mode-mode, dan ada Rango Granuto Form. Semuanya tidak berdaya melawan Boka seorang diri. Boka masih jauh lebih unggul, Pak. Jauh ya. Jadi ya bacot-bacot dikit setelah dikalahkan dan dibantai. Dan inilah momen menuju munculnya form baru dari Gabu. Terjawab juga bagaimana proses terciptanya. Ternyata pas Soma diinjek sama Boka, guminya Soma di dalam jaketnya langsung tumpeh keluar. Dan dengan semangat juang dan pantang menyerah Soma, dia itu makan gumi tersebut yang sudah bercampur pasir dan batu. Setelah itu keajaiban dan titik balik terjadi. Berarti gitu guys ya, Soma itu tetap makan gumi, berhubung nama formnya juga Amazing Gumi. Di preview kan gak diliatin sama sekali ya soal ini ya, biar ini tuh jadi salah satu scene epicnya ya. Coba guys, kalian makan Yupi sama pasir dan juga batu. Ya siapa tahu jadi Gochizo baru seperti Soma ini. Adanya lumayan ceret, Pak. Ini bukan serta-merta ada pasir sama batunya, guys ya. Ya, ini biar kelihatan makin epic aja gitu kan. Somanya kan kayak berusaha banget untuk makan guminya ya. Cuman jadi hal yang sedikit lucu aja gitu ya kalau kita ulas lengkap kayak begini ya, bercampur pasir dan juga batu. Nah, intinya gumi di sini ya dipadukan dengan Soma yang tekad dan semangat juangnya itu lagi meluap-luap. Jadilah Gochizo Amazing Gumi ini. Begitu ya. Sequence perubahannya bisa kita lihat di mana keluar lava panas di tempat Soma itu berubah ya, sampai si Bokanya mundur perlahan. Sekujur tubuh Soma juga langsung mengeluarkan api dan ada ledakan besar di belakang dan berubahlah Soma menjadi Kamen Gabu Amazing Gumi Form. Sekuensinya lumayan keren dan untuk suara Henshin sih biasa aja dan sesuai ya sama yang pas Anda bahas di preview kemarin karena udah sempat ada yang hack di Henshin Belt Gabu waktu itu. Yes, sesuai tebakan juga, form Gabu yang satu ini emang sangat kental dengan elemen apinya atau lavanya ya. Yang Ana suka juga di debutnya Amazing Gumi ini, BGM-nya keren ya. Ini BGM apa lagi, Pak? Selalu ada aja gitu yang agak asing di telinga, di akhir-akhir cerita baru muncul, tapi tetap selalu epic ya. Kemampuan gravitasi Boka biar lawan-lawannya itu pada turu dan nunduk juga nggak ngefek sama sekali sama si form Amazing Gumi ini. Masih ada sedikit yang logis juga di mana saat Soma menerima pukulan telak dari Boka di bagian perutnya, dia itu langsung lemes. Tapi tetap berusaha melukai Boka dengan ngejamah-jamah dan membuat beberapa bagian tubuh si Boka ini tuh terbakar. Panas coy. Bang Yanto sama Lakia juga nggak cuman melongin banget ya, tapi ngasih support ke Soma dengan ngasih beberapa pantulan serangan gitu ya. Kalau dari Ana, mungkin secara power level ya Amazing Gumi ini mungkin ya masih di bawahnya si Boka. Tapi ya faktor semangat juangnya Soma ini yang ngebuat si Soma ini tuh bisa ngasih perlawanan ya. Tiba-tiba muncul elemen yang dibutuhkan gitu untuk melemahkan si Boka ini ya. Dan kebetulan ada di Amazing Gumi ini. Walau secara power level mungkin masih di bawah ya. Yang paling bikin kaget tentu di tengah pertarungan ini tiba-tiba Boka ditusuk dari belakang pas di bagian dada oleh pedangnya Rango. Ini memberikan kesempatan bagi Soma dan yang lainnya untuk menghabisi Boka lewat trio Rider Kick. Akhirnya Boka berhasil dikalahkan dan baru juga keluar nih ya wujud full Granutonya langsung dikalahkan ya. Dan salah satu penyebabnya ya gara-gara form baru si Soma ini. Amazing Gumi Gochizo ini ya yang Anda lihat ya tipe Gochizo yang sangat langka ya dan sangat sulit untuk diciptakan. Karena Gochizo ini kan ya hanya tercipta saat Soma itu makan permen dan dengan semangat juangnya yang udah mentok banget dan udah meluap-luap ya. Udah max banget lah statsnya ya. Jadi ada keraguan gitu akan muncul lagi dan dipakai kapan aja ketika Soma mau pakai. Oh, gue mau berubah jadi Amazing Gumi. Ya nggak bisa. Setelah tadi kan ya udah terbang gitu ke surga si Gochizo-nya ya. Jadi ya harus ada momen seperti tadi ya. Dan belum tentu juga ya akan muncul lagi. Mungkin muncul lagi di episode terakhir banget. Mungkin guys ya.
Momen keberhasilan dan kelegaan besar ya buat para protagonis kita karena Boka ya berhasil dikalahkan, tapi belum berakhir begitu aja. Karena di akhir, Rango itu nggak pakai lama, langsung beraksi kembali. Dengan Baek Magnum yang sudah ada di tangan Rango, Rango itu langsung ngasih perintah ke manusia-manusia yang tentunya sudah kena efek hipnotis dan racun dari Damigo Chizo. Untuk plannya, Rango itu bakal tetap dengan rencana yang sama seperti Boka, cuman diambil alih aja. Gitu guys ya, cuman diambil alih aja. Terlihat bah. Soal ini sebenarnya ya nggak terlalu mengagetkan ya. Gabu itu masih tersisa 2 episode lagi. Setelah kematian Boka tentu harus ada lagi dong yang meneruskan dan mengisi spot kosong. Siapa penjahat besarnya yang harus dikalahkan di akhir banget cerita? Ya Rango orangnya. Nah terus kenapa Soma dan yang lainnya ini ekspresinya pada shock dan kaget semua? Apakah mereka itu tidak berjaga-jaga juga sebelumnya? Oh, yang kerja sama-sama kita Rango nih. Kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Nah, ini yang mungkin tidak terpikirkan sama Soma dan yang lainnya. Ketika Rango seperti ini, baru mereka kaget. Huh? Ini kan salah satu resiko kalau bekerja sama dengan musuh. Ini udah template banget di cerita-cerita manapun. Walau udah kerja sama mengalahkan tujuan dan musuh bersama ya saat itu, setelah itu ya lu harus tetap waspada. Kagetnya ini mereka seperti nggak nyangka gitu kalau Rango itu bakalan membelot setelahnya. Itu yang bikin agak kurang nyaman ya. Detail yang menarik, codet di jidat dan mata Rango pasca dibantai sama Soma waktu itu masih diperlihatkan ada ya. Kalau menurut kalian gimana? Jadi adalah beberapa bagian yang bikin Ana itu kurang serk ya. Ya tapi di sini ya tentu biar plotnya itu bisa tetap jalan dan jadi jembatan untuk sisa 2 episode terakhirnya. Minggu depan barulah akan ada pertarungan ulang antara Rango dan juga Soma. Gimana teorinya nih agar power level Rango juga meningkat di sisa cerita Gabu? Semestinya dia yang masih hidup yang nggak membuat Rango sekarang juga jadi lebih kuat lah dari Soma kalau menurut Ana ya. Sisa 2 episode lagi, jadi mari kita bahas dan ulik semua detail-detail yang tersisa semaksimal mungkin. Sama seperti episode ini yang sudah Ana ulas lengkap ya. Jadi jangan lupa tambahkan dengan komentar-komentar dari kalian. Tetap diskusi yang sehat guys ya, jangan ricuh. Kita juga pengen Gabu ya selesai seadem-ademnya, terutama ya impact-nya nih buat para fandom biar kita juga enak lanjut ke Zetsu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama pembahasan, tapi Ana juga coba profesional ya dengan tetap secara jujur mengutarakan pendapat jika dirasa ada kekurangan atau bagian-bagian tertentu yang agak kurang serk, walaupun memang ya ada beberapa juga yang subjektif ya. Jadi silakan respon-respon dari kalian aja ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sekali lagi Gabu 2 episode lagi tamat ya. Sebelum nanti Zetsu bakalan tayang tanggal 7 September 2025. Jangan lupa diskusi di kolom komentar sebanyak mungkin, sepenuh-penuhnya mungkin. Tenggelamkan komentar-komentar judul pastinya. Thank you guys yang sudah menyimak sampai habis. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.